Halo brother, Sugeng Rawuhin Channel, Lambe Movie. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga aku, kamu, dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul Super Lopez. Film ini menceritakan kisah tentang seorang bocah yang berasal dari galaksi lain atau planet lain, di mana dia sebenarnya dijadikan sebuah senjata oleh sang ayah untuk menyelamatkan planetnya suatu hari nanti. Tapi karena ada suatu masalah, ia harus dilemparkan atau dibuang sementara ke planet biru yang kita kenal sebagai planet bumi. Penasaran bagaimana perjalanan Lopez? Langsung kita mulai saja dan selamat menyaksikan. Nope. Suatu ketika di sebuah planet yang bernama planet Chiton, terdapat 2.500 jiwa yang tinggal di sana. Lalu bertambah satu populasi, yaitu seorang anak yang baru saja lahir. Diketahui bahwa anak itu merupakan sebuah bahan percobaan yang nantinya akan dijadikan sebuah senjata. Tak lama kemudian datanglah beberapa penyusup. Perkenalkan, ketua penyusup ini bernama Skorba. Untung aja orang tua dari bayi tersebut sudah menerbangkan anaknya ke sebuah planet biru yang terkenal dengan nama Bumi, yaitu planet yang kita tinggali saat ini. Bayinya sudah ditargetkan agar mendarat di negara Amerika, karena menurut orang tuanya Amerika adalah negara paling canggih di planet tersebut. Parece normal. Lalu anaknya Skorba yang bernama Agatha membaca pikirannya dan diketahui bahwa bayi tersebut telah diterbangkan ke sebuah planet yang berwarna biru, sehingga Agatha meminta izin ke si ayahnya untuk mengejar bayi tersebut. Jadi si Agatha ini walaupun dia masih kecil, ia memiliki ambisi yang sangat besar untuk meneruskan tata ayahnya. La planeta Tierra. Lo quiero vivo. Tapi sayangnya di tengah perjalanan terjadi sedikit kecelakaan di mana kendaraan yang dinaiki oleh si bayi menabrak sebuah satelit, sehingga itu membuatnya berbelok ke negara Spanyol. Sedangkan si Agatha tetap meluncur ke Amerika. Ketika menginjak di negara Spanyol, ada sepasang suami istri yang menemukannya di pinggir jalan. Mereka pun mencoba untuk mendekati benda aneh tersebut. Awalnya mereka pikir itu adalah sebuah meteor, tapi ternyata saat terbuka ada seorang bayi dengan kumis yang lebat. Si bapak berkata, itu mah bukan bayi, tapi itu adalah manusia kerdil. Es precioso. Lalu si ibu berkata, mungkin ini adalah sebuah keajaiban karena dia sudah 3 bulan berdoa agar diberikan seorang anak. Dan mungkin ini adalah jawabannya. Mereka pun memutuskan untuk membesarkan anak tersebut. Bukan hanya kumisnya saja yang aneh, tetapi bayi tersebut juga memiliki kekuatan yang sangat overpower. Bahkan ketika si ayah hendak memegangnya, justru jari ayahnya dipatahkan. Perkenalkan, anak ini tumbuh dengan nama Lopez. Lopez sendiri tumbuh seperti anak normal, tidak lupa juga dengan kumisnya yang ikut tumbuh. Sebenarnya si ayah sudah berusaha untuk mencukur kumis tersebut, tetapi tidak lama kemudian kumis itu akan tumbuh kembali. Jadi orang tuanya membiarkan kumis itu tumbuh di wajahnya. Sayangnya Lopez tidak memiliki banyak teman karena dianggap aneh. Bahkan di acara ulang tahunnya tidak ada satupun temannya yang datang. Si ayah hanya berkata, apakah mungkin Lopez salah memberitahu alamatnya? Tapi Lopez yakin bahwa alamatnya sudah benar. Lopez berkata, kenapa teman-temannya pada jahat? Apa karena Lopez berbeda? Lalu si ayah justru menjawab, iya, karena kamu berbeda dan juga karena kamu tinggal di Spanyol. Mungkin kalau kamu tinggal di negara lain seperti Jerman, Prancis, atau Norwegia, mungkin kamu akan lebih dihargai.
20 tahun kemudian, Lopez saat ini bekerja di sebuah perusahaan dan ada atasannya. Sebenarnya atasannya ini udah dianggap sebagai teman sendiri gitulah. Perkenalkan, dia bernama James. Nah, si James ini menelpon Lopez dan bertanya, "Di mana dirimu? Sudah ku cari keliling-keliling tapi kau tidak ada." Lalu Lopez menjawab bahwa dirinya sedang ada di toilet. Ya pantas aja James gak akan menemukan dirinya. Padahal Lopez masih di rumah, bahkan dia masih tidur dengan nyenyak. Tapi kembali lagi ke awal, Lopez adalah manusia super. Jadi dalam hitungan menit saja ia sudah rapi dan pergi ke kantornya hanya dengan berlari, sehingga ia dapat sampai tepat waktu. Si J memberitahu bahwa hari ini kita akan kedatangan seorang karyawan baru. Dia adalah seorang wanita yang bernama Luisa. Jaime? Ternyata Luisa ini adalah teman semasa kuliahnya Lopez. Ngomong-ngomong, si Jamie ini naksir ke si Luisa, tapi sepertinya Luisa kurang senang dengan perilaku James yang terlihat terlalu over. Vosotros os quedáis aquí hasta que yo lo diga, ¿vale? Nuestro turno. Un autoselfie. Bueno, ya sé que no sería La uni. Era la novia de un colega. ¿No te gustaba? ¿El sombrero de jefe? A ver, ya nos hemos tomado una. ¿Y Luisa? Saat pulang, Lopez mengajak Luisa makan pizza bersama. Quédate. ¿Pizza? ¿Te gustan las aceitunas negras? Nos vemos mañana. Tak lama datang segerombolan remaja nakal dan Luisa kesal melihat mereka yang sangat berisik. Lalu Luisa berusaha untuk menegur para remaja itu, tetapi mereka justru meledek kembali Luisa. Sayangnya di sini Lopez tidak bisa berbuat apa-apa. Justru Lopez dipermalukan juga di hadapan Luisa. ¿Me vas a meter dos hostias? No, yo no he dicho nada. Toma, corazón. Saat pulang, Lopez termenung dan mengingat perkataan orang tuanya, bahwasannya Lopez harus bersikap normal selayaknya manusia pada umumnya. Jangan tunjukkan kemampuan Lopez di hadapan manusia lain, kalau emang Lopez nggak mau dianggap berbeda. Dari kejauhan, Lopez mendengar suara kereta yang lepas kendali, alias remnya rusak. Kemudian Lopez melihat poster di seberang, di mana poster itu berisi kata-kata seperti ini, "Saatnya untuk mengambil langkahmu." Sepertinya Lopez termotivasi atas kata-kata tersebut, dan ia pun berusaha untuk menghentikan kereta itu. ¿Pero qué hace? ¡No lo sé! Keesokan paginya, Spanyol dihebohkan dengan berita seorang manusia super yang telah berhasil menghentikan kereta yang tergelincir. Berita itu sudah tersebar ke seluruh penjuru Spanyol. Perkenalkan, wanita ini adalah Agatha. Akhirnya setelah 30 tahun Agatha berhasil menemukan Lopez. Agatha adalah bocil perempuan yang ada di awal film. Nih, kalau kalian lupa, siapa si Agatha? Agatha. Agatha sendiri menciptakan sebuah alat penyedot debu yang sangat canggih. Dan produk yang ia jual itu selalu terkenal. Jadi ibaratnya siapa sih di Spanyol ini yang gak kenal dengan sosok si Agatha tersebut? Tapi sebenarnya Agatha membuat mesin penyedot debu itu bukan murni sebagai alat penyedot debu, tetapi alat itu memiliki fungsi lain, yaitu untuk menemukan Lopez. Karena dia tahu bahwa Lopez sudah ditemukan di kota ini, ia segera melapor ke ayahnya. Dan ayahnya sedikit heran kenapa Agatha masih terobsesi untuk mencari Lopez, soalnya ini sudah 30 tahun berlalu loh, dan Agatha masih bersemangat untuk mencari Lopez. Así que pónganse inmediatamente a ello. Di lain sisi, di tengah kegemparan itu, si Luisa sendiri tidak percaya akan adanya manusia super. Lagi pula ini kan di Spanyol, mana ada manusia super dari Spanyol, kecuali dari Amerika gitu, baru kemungkinan ada. Begitulah ucap si Luisa. Lebih baik nanti malam ia mengajak Lopez makan malam bersama, atau istilahnya dinner gitulah ya. Superhéroe y español no pega.
Alemán igual sí. Malamnya ketika Lopez lagi OTW, tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah panggilan dari Agatha di mana panggilan itu sedikit mengganggu pendengarannya. Déjalo. ¡Está loco! Tengo que avisarte de dos cosas. Poder auditivo que será muy fácil detectar. Sehingga ia merasa tidak nyaman, akhirnya Lopez pun mengikuti perintah si Agatha untuk menemuinya. Di sini Agatha menyuruh Lopez agar duduk sebentar sampai ayahnya Agatha datang. Tapi Lopez menolak karena ia sudah ada janji dengan Luisa. Jadi sebenarnya Lopez nggak tahu nih kalau dia itu berasal dari planet lain. Dan Agatha berusaha meyakinkan Lopez bahwa Lopez bukanlah makhluk bumi. Lagi pula manusia mana yang bisa menghentikan kereta dan memiliki kekuatan super. Lopez terdiam tapi dia tetap lebih mementingkan janjinya untuk bertemu dengan Luisa. Sehingga mau nggak mau si Agatha pun berusaha menghentikan Lopez secara paksa. Tapi pada akhirnya Lopez bisa kabur dengan mudah. Selain itu Lopez juga menyuruh Agatha agar tidak menghubunginya kembali. Tapi di sini Agatha sudah tahu kelemahannya Lopez, yaitu Luisa. Jadi dia berusaha mengambil DNA-nya Luisa dari kantor melalui mesin penyedot debu yang ada di kantor tersebut. Dan aksinya itu diketahui oleh James, tapi sayangnya DNA Luisa berhasil diambil. A ver, mierda de cacharro tampoco. ¡Pequeñas! ¡Bicho! Dengan sigap, James menghubungi Luisa tapi tidak diangkat juga. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi langsung ke rumah Luisa dan berusaha memberitahu bahwa mesin penyedot debu di kantornya telah mentransfer DNA-nya Luisa ke orang lain. Mandando tu ADN a alguien. Vale, por favor, cuando escuchen. Karena di restoran Lopez tak menemukan Luisa, jadi dia berinisiatif untuk menemui Luisa ke rumahnya. Tak lama Luisa pulang dengan keadaan mabuk. Dan tanpa sadar Luisa menyatakan perasaannya. Dan dia kesal kenapa Lopez mengingkari janjinya. Padahal Luisa sudah menunggunya selama sejam di sana. Dia sadar bahwa kita saling mencintai. Si Lopez berusaha menjelaskan ke Luisa bahwa tadi terjadi hal di luar nalar. Dan dirinya tidak akan bisa lama-lama di sini karena dia akan balik kampung untuk menemui orang tuanya. Lopez mencium Luisa sebagai tanda kalau dirinya juga benar-benar mencintai Luisa. Sialnya James datang di saat yang tidak tepat karena dia melihat sahabatnya sendiri alias si Lopez sedang berciuman dengan wanita yang ia cintai. Coba kalian bayangkan kalau kalian jadi Lopez. ¡Falta para que me metas un morreo! Tak lama setelah Lopez pergi, si Agatha ini datang dan dia membujuk James untuk ikut bersamanya karena kalau nanti James ikut bersamanya maka Luisa akan menjadi miliknya seutuhnya. Tapi sebenarnya yang di hadapannya ini bukanlah Luisa asli, melainkan Luisa fake atau Luisa palsu. Ia adalah robot yang berhasil dibikin oleh Agatha melalui DNA-nya Luisa. Oke, kita akan kembali lagi ke Lopez. Keesokan harinya Lopez kembali ke rumah orang tuanya untuk meminta kejelasan apakah benar Lopez berasal dari planet lain. Orang tuanya shock kenapa Lopez menanyakan hal itu. Lalu Lopez menjelaskan bahwa ada seorang wanita yang memberitahunya kalau Lopez ini berasal dari galaksi lain, yang bisa disimpulkan bahwa Lopez ini adalah seorang alien. Dan wanita itu akan membawa Lopez kembali ke planet asalnya. Akhirnya orang tuanya Lopez mau menjelaskan semuanya dan ia menunjukkan Lopez sebuah kendaraan yang Lopez naiki ketika masih bayi. Kemudian Lopez memencet salah satu tombol di sana dan muncullah sebuah video. Dan yang di dalam video itu adalah ayahnya. Di dalam video itu ayahnya berpesan, tolong selamatkanlah planet mereka. Karena si Scorba atau ayahnya si Agatha berusaha untuk menguasai planet Citon. Dan ayahnya berusaha menentang hal tersebut dengan membuat senjata yang sangat canggih. Dan senjata itu sebenarnya adalah Lopez anaknya. Ia telah memodifikasi Lopez agar bisa terbang, memiliki mata laser dan juga kekuatan super. Awalnya Lopez tidak mau atau tidak peduli dengan semua itu, tapi orang tuanya berusaha membujuk Lopez agar Lopez mau membantu orang tua aslinya. Dan akhirnya Lopez pun mau membantu dan hal pertama yang harus ia lakukan adalah dia berusaha untuk terbang. Tapi sebelum itu Lopez telah dibuatkan baju khusus oleh mamanya.
Mamá, pero ¿cómo me voy a ir al espacio sideral sin asegurar? Superhéroes no existen. ¿Qué sabemos, hijo? ¿Y qué sabemos? Mira. Kalian ini nggak usah ketawa ya dengan pakaiannya Lopez. Lopez mencoba terbang melalui atas rumahnya. Ia mencoba mengepakkan tangannya, tapi tidak berhasil juga. Akhirnya orang tuanya Lopez menyarankan agar Lopez melompat dari sana. Dan ya, Lopez terjatuh. Que salte y que me pegue un hostiazo, papá. Es que igual... ¿Qué está haciendo ahora? Con el puño. Ia pergi dan mengabaikan orang tuanya karena semua ini terlalu konyol. Dan di tengah jalan ia bertemu dengan beberapa bocah di sana. Mereka meledeki Lopez karena pakaian Lopez ini sangat aneh, memakai cancut kok di luar gitu. Lalu tanpa sadar, ketika Lopez membalas ejekan anak-anak itu dengan jari metalnya, rupanya Lopez jadi bisa terbang. Jadi agar dia bisa terbang, maka Lopez harus membentuk tangannya seperti itu. Awalnya Lopez tidak bisa mengontrol dengan baik, tapi lama-lama menjadi lancar. Saat sampai di rumah, tak lama kemudian Luisa Fake datang ke rumah orang tuanya Lopez. Tapi di sini Lopez belum tahu kalau itu adalah Luisa palsu. Ia sadar kalau itu bukan Luisa asli ketika Luisa tidak tahu tentang kejadian mereka tadi malam. Bahkan pergerakan Luisa juga mencurigakan. Agatha tahu kalau rencana ini pasti tidak berhasil, jadi dia berniat membawa Lopez secara paksa melalui robot Luisa tersebut. ¿Te ocurra creerte toda esta mierda? Lo que te digo. Tapi tetap saja pada akhirnya Lopez yang menang dengan memotong kepala Luisa palsu. Di lain sisi, James sadar bahwa dirinya salah dan dia berniat melaporkan semua ini ke Luisa. Dan ia ingin memberitahu Luisa kalau Agatha berencana untuk menculik dirinya. Tapi apalah daya, pemikiran James bisa dibaca oleh Agatha. Jadi alih-alih dapat memberitahu Agatha, dirinya justru menjadi tawanan. Agatha, si no se hace las cosas, Agatha, si no, Di lain sisi, Lopez sadar bahwasannya Luisa pasti sedang terancam, sehingga dengan kostum superhero-nya, ia segera menelpon Luisa dan menanyakan di mana dirinya saat ini. Dan ternyata Luisa sedang ada di tempat umum yang sangat ramai. Kali ini Lopez berusaha memberitahu Luisa kalau dirinya adalah manusia super. Tapi di sini Luisa justru berpikir kalau Lopez hanya ingin menolak cintanya saja. Dan dia meminta Lopez untuk membuktikan bahwa dirinya memang benar-benar seorang manusia super. Padahal, Lopez ingin menunjukkan kalau dirinya dapat terbang, tetapi badut-badut yang ada di tempat wisata tersebut justru menghalanginya, di mana para badut mengira kalau Lopez juga sedang bekerja seperti mereka. Dan jika ingin menjadi badut di tempat ini, maka Lopez harus membayar pajak ke Pak Mamat. Lopez berusaha memberitahu kalau dirinya adalah seorang superhero yang asli, tetapi tidak ada yang percaya. Tanpa Lopez sadari, ternyata Luisa sudah diculik oleh anak buahnya Agatha. Dan tak lama dari itu, Lopez lagi-lagi mendapatkan panggilan dari Agatha. Agatha mengancam Lopez kalau si James dan Luisa saat ini menjadi tawanannya. Dan ia diperintahkan Agatha untuk segera datang ke tempatnya. Baru sampai di lokasi, James memberitahu bahwa ini adalah jebakan, di mana ketika Lopez keluar dari sana, maka Lopez sudah masuk ke perangkapnya si Agatha. Tapi sayangnya Lopez nggak dapat mendengar perkataan James karena mereka berdua ini ngomongnya bareng-barengan gitu, nggak ada yang mau ngalah. Dan ya udah, Lopez masuk ke perangkap Agatha. Sekarang Agatha tahu kelemahan Lopez, yaitu Te perdono. Ya sé que andabas quedando con Luisa, pero ya se me ha pasado, ¿eh? bunyi itu sangat mengganggu Lopez. Si James berusaha menyelamatkan Lopez dengan beberapa tips yang ia ketahui melalui sebuah film superhero, tapi tidak ada yang berhasil. Kemudian ketika Luisa mengolok-ngolok Lopez, sepertinya cara itu berhasil, sehingga mereka berdua terus mengolok-ngolok Lopez sehingga Lopez bisa bangkit dan melubangi tembok dengan laser yang keluar dari matanya. Akhirnya mereka pun bisa kabur.
muy cotilla. No sabes que eres un superhéroe, habrá... Di lain sisi, si Agatha ini nggak tahu kalau Lopez udah kabur karena dia lagi ngehubungin ayahnya. Kalau si Lopez ini udah berhasil ya tangkap. Namun ketika ayahnya sampai, ternyata si Lopez udah kabur. Si ayah kecewa berat dan justru membandingkan Agatha dengan saudara-saudaranya yang lain yang sudah meraih banyak prestasi. Sedangkan si Agatha selama 30 tahun menangkap seorang Lopez saja tidak bisa-bisa. Karena kesal selalu dibanding-bandingkan dengan anak tetangga, akhirnya ia malah menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Dan ketika ayahnya sekarat, ia sempat membaca pikiran ayahnya, di mana sebenarnya si ayah ini bangga dengan Agatha, namun ia gengsi untuk menyampaikan hal itu. Lalu apakah Agatha menyesal? Oh jelas tidak sama sekali. Ia justru mengambil jabatan ayahnya dan berniat untuk menghancurkan bumi. Di lain sisi, Lopez membawa James dan juga Luisa ke rumah orang tuanya. Tak lama kemudian, Agatha datang dengan pesawat aliennya. Lopez yang menyadari hal itu segera mengambil baju superhero-nya yang tadinya baju itu akan ia bakar. Sedangkan si Agatha semakin mendekat dengan robot mesin penyedot debunya. ¿Para de crecer? Lopez berusaha memukul robot tersebut, tapi karena robot itu sangat keras sehingga justru dirinya lah yang terpental. Si ayah berusaha mengalihkan perhatian Agatha dengan cara menembaki robot tersebut, tapi tembakan itu tidak berpengaruh apa-apa. Justru si ayah tersedot oleh robot itu. ¡Juanito! ¿Qué hace este tío? Que lo saquen del campo. Que lo chuten. Atención que hay peligro, el balón por banda derecha. Lalu yang menjadi korban kedua adalah si ibu. Dan sekarang hanya tersisa James, Luisa, dan juga Lopez. Tak ada cara lain, kali ini James yang akan mencuri perhatian Agatha. Tapi ya akhirnya ia juga tersedot. Kali ini Lopez benar-benar sudah terpojokan. Bahkan ia sempat tidak sadarkan diri karena dijadikan manusia geprek oleh si Agatha. Luisa yang melihat itu tidak bisa tinggal diam, sehingga ia menaiki mobil dan berusaha menyadarkan Lopez dengan meneriakinya, dan usaha itu berhasil. Seketika Lopez menjadi sangat bersemangat. Saking bersemangatnya, Lopez berhasil mematahkan tangan kiri robot itu. Kemudian ia membekukan robot tersebut dan menjatuhkannya ke dalam kolam renang. ¡No! ¡Tu madre me está tocando el culo ahora mismo! Puedo tirarte de un soplido. Dan ternyata sedari tadi, bocil-bocil yang mengejek Lopez telah memvideokan aksi Lopez melawan robot tersebut. Dan tentu kini Lopez menjadi terkenal di Spanyol, walaupun sebagian warga Spanyol menganggap superhero itu tidak diperlukan. Seharusnya Lopez kembali ke planetnya untuk bertemu dengan orang tua aslinya. Tapi sepertinya dia sudah nyaman nih tinggal di bumi, sehingga ia justru menukar si Abang Badut atau si Pak Mamat untuk dikirim ke orang tuanya. Sedangkan Lopez akan tinggal di bumi. Akhirnya Lopez hidup bahagia dengan Luisa. Tapi di akhir scene muncul sejenis manusia super juga atau alien entah siapa. Tapi di akhir dia berkata kepada Lopez seperti ini. Super Lopez. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Mohon maaf jika masih banyak salah kata. Dan mohon maaf jika kualitas audionya masih kurang baik ya, karena memang ada sedikit gangguan atau ada sedikit masalah dengan mikrofon Mimin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, and Paka!